jangan menyimpan dendam. Dalam perjalanan hidup, tidak ada seorang pun yang luput dari luka. Kita bisa disakiti oleh perkataan yang tajam, dikecewakan oleh orang yang kita percaya, atau diperlakukan tidak adil. Luka itu nyata dan terasa dalam. Respons yang sering muncul secara alami adalah marah, kecewa, dan menyimpan dendam. Kita merasa berhak untuk marah. Kita merasa pantas untuk membalas atau setidaknya mengingat kesalahan itu selamanya. Namun firman Tuhan mengajarkan jalan yang berbeda. Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Firman ini dengan jelas mengatakan bahwa kepahitan dan kemarahan harus dibuang. Artinya, perasaan itu bisa muncul, tetapi tidak boleh disimpan dan dipelihara. Jika kita membiarkan dendam tinggal dalam hati, lama-kelamaan ia akan berakar dan merusak seluruh kehidupan rohani kita. Dendam seringkali terasa seperti kekuatan, seolah-olah kita sedang mempertahankan harga diri. Namun sebenarnya dendam adalah beban berat yang kita pikul sendiri. Setiap kali kita mengingat kesalahan orang itu, hati kita kembali panas. Pikiran kita dipenuhi amarah. Tanpa sadar, kita memberi kuasa kepada masa lalu untuk mengendalikan damai sejahtera kita hari ini. Mengampuni bukan berarti melupakan begitu saja atau menganggap luka itu tidak pernah ada. Mengampuni juga bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Mengampuni adalah keputusan untuk melepaskan hak kita membalas dan menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Ketika kita mengampuni, kita berkata, Tuhan, Engkau yang menjadi hakim. Aku memilih untuk bebas. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dasar kita mengampuni bukan karena orang itu pantas diampuni, tetapi karena kita telah lebih dahulu menerima pengampunan dari Tuhan. Bayangkan betapa besar pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Dosa-dosa kita bukan hal kecil di hadapannya. Namun melalui pengorbanan Yesus, kita diampuni sepenuhnya. Jika Tuhan yang kudus saja mengampuni kita, bukankah kita juga dipanggil untuk mengampuni sesama? Menyimpan dendam juga menghalangi pertumbuhan rohani kita. Hati yang pahit sulit merasakan sukacita. Hati yang penuh amarah sulit mengalami damai. Bahkan doa kita bisa terhambat karena hati yang tidak mau mengampuni. Yesus sendiri mengajarkan bahwa ketika kita berdoa, kita harus mengampuni terlebih dahulu. Mengampuni memang tidak mudah, terutama jika lukanya dalam. Prosesnya bisa bertahap. Kadang kita perlu berdoa berkali-kali untuk orang yang melukai kita. Kadang kita perlu menyerahkan kembali rasa sakit itu setiap hari kepada Tuhan. Namun Roh Kudus sanggup melembutkan hati yang keras dan menyembuhkan hati yang terluka. Ketika kita memilih mengampuni, sesuatu yang luar biasa terjadi. Beban itu mulai terangkat. Hati menjadi lebih ringan. Damai sejahtera mulai mengalir. Kita tidak lagi terikat oleh masa lalu. Kita bebas untuk melangkah maju bersama Tuhan. Roma 12 ayat 19 mengingatkan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tuhan melihat segala sesuatu. Ia adil. Ia tidak pernah lalai memperhatikan ketidakadilan. Tugas kita bukan membalas, tetapi percaya kepada keadilannya. Hari ini, mungkin ada nama tertentu yang muncul di pikiran saudara. Mungkin ada peristiwa lama yang masih menyisakan luka. Jangan biarkan dendam itu terus tinggal. Datanglah kepada Tuhan dengan jujur. Katakan bahwa itu menyakitkan. Katakan bahwa itu sulit. Lalu mintalah kekuatan untuk mengampuni. Mengampuni adalah keputusan iman, bukan karena perasaan sudah sembuh, tetapi karena kita taat kepada firman Tuhan. Dan ketika kita taat, Tuhan yang akan mengerjakan pemulihan di dalam hati kita.
Jangan menyimpan dendam. Pilihlah kebebasan. Pilihlah damai. Pilihlah kasih. Karena di dalam pengampunan, ada kesembuhan dan kehidupan yang baru. Mari berdoa. Tuhan, Engkau tahu setiap luka yang kami alami. Engkau tahu setiap kepahitan yang masih tersembunyi dalam hati kami. Kami tidak mau menyimpan dendam lagi. Tolong kami untuk mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Lepaskan kami dari beban masa lalu dan pulihkan hati kami dengan kasih-Mu. Ajari kami untuk mempercayakan keadilan kepadamu dan berjalan dalam damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Jika renungan ini menolong dan menguatkan Anda untuk melepaskan dendam, silakan bagikan kepada orang lain, like, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami kebebasan melalui pengampunan di dalam Tuhan.